Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali karena kita bisa kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Kami rindu doa pagi ini sungguh memberkati saudara, menolong kita untuk mempersiapkan diri di dalam menyambut dan menjalani hari yang Tuhan beri. Kini kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dalam istirahat malam kami. Dan saat ini kami bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan menolong sehingga firman itu boleh tinggal diam di dalam diri kami, memperlengkapi dan menopang kami, untuk menolong kami menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Kami saat ini siap untuk belajar, untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berbagai situasi yang ada, sehingga hamba bisa menyampaikannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau ajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Markus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-19 saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus naik ke atas bukit dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Lalu mereka pun datang kepadanya. Dia menetapkan 12 orang yang juga disebutnya rasul untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan berkuasa mengusir setan. Dia menetapkan 12 orang. Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus yang diberinya nama Boanerges, artinya anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema mengenai memenuhi panggilan kemuritan. Ketika kita ingin melamar pekerjaan, atau kita ingin mengabdikan diri kita dalam sebuah perusahaan atau bahkan pelayanan tertentu, saudara, maka biasanya apa yang jadi pertimbangan kita? Ada banyak sekali orang yang mendasarkan pertimbangannya terutama pada dirinya sendiri. Nanti saya dapat apa? Gajinya berapa? Sesuai enggak dengan kualifikasi yang saya miliki? Dengan pengalaman dan sederet prestasi yang saya punya? Suasana kerjanya gimana? Apakah saya akan nyaman atau enggak? Fasilitas apa yang akan saya dapatkan? Siapa aja teman kerjanya? Rumahnya jauh enggak dari tempat pekerjaan? Dan lain sebagainya, saudara. Ada banyak orang yang seringkali ketika ingin mengabdikan dirinya terbiasa untuk mendasarkan pertimbangan itu hanya berdasarkan apa yang ingin didapatkan. Dan mungkin nggak semua saudara, tetapi jarang sekali ada orang yang kemudian melihat lebih jauh tentang nilai-nilai, tentang apa yang menjadi passionnya, apa yang jadi kerinduannya untuk bisa dipersaksikan atau dikerjakan ketika ia bekerja. Karena apa? Kenyataan hidup atau pahitnya kehidupan yang menghantam seringkali membuat orang meninggalkan sisi itu dan cenderung memilih untuk bekerja, mengabdi dalam tanda kutip hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Saat kita ingin mengabdi dalam pekerjaan kita, saudara, maka diri seringkali menjadi pertimbangan utama yang mendasari seluruh motivasi yang ada. Tetapi dalam pembacaan kita, saudara, hari ini kita melihat kebalikan yang luar biasa ketika para murid dipanggil untuk mengabdi kepada Tuhan. Kalau sebelumnya dasar mengabdi itu adalah diri sendiri, kepuasan atau kenikmatan yang bisa dirasakan, maka dasar dari pengabdian ke-12 rasul kepada Yesus ketika mereka diminta untuk mendampingi Yesus, bukan pada diri mereka sendiri, bukan tentang mereka punya prestasi segudang, bukan tentang kelayakan diri mereka, saudara, bukan tentang betapa hebatnya orang-orang itu, bukan tentang apa yang akan mereka dapatkan, enggak. Tetapi justru dasar pengabdian
yang mereka miliki itu berbicara tentang apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita lihat bahwa panggilan para murid ini, dasar utamanya adalah inisiatif yang Yesus sendiri lakukan di dalam kehidupan para murid. Maka di sini saudara dijelaskan, bukan kamu yang datang karena saya bisa dapat apa, enggak, tapi saya yang panggil kamu, kira-kira. Bukan kamu yang berpikir, saya mau enggak, tapi saya mau kamu. Ya, bukan kamu yang datang menimbang-nimbang, nanti susah enggak ya, enggak. Kamu susah atau enggak, saya panggil kamu. Kira-kira itu yang jadi perbedaan mendasar pengabdian ketika kita datang untuk mengabdi bekerja dengan ketika Allah atau Yesus memanggil kita untuk mengabdi kepadanya. Bukan tentang apa yang mau saya dapatkan, tetapi lebih jauh apa yang sudah engkau dapatkan sehingga engkau perlu mengabdi. Ini perbedaan mendasar, saudara. Maka dalam pembacaan kita menarik ketika Yesus memanggil ke-12 rasul, di sini dikatakan bahwa orang-orang yang dipanggil Yesus adalah orang-orang yang memang dikehendakinya. Orang-orang yang memang ditetapkannya untuk sebuah tujuan. Ketika kita berbicara tentang apa yang dikehendaki Tuhan, maka itu berarti menegaskan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi rancangan besar Tuhan ketika Ia memilih seseorang dalam segala kelebihan dan kekurangannya. Yesus tahu murid-murid yang dipanggil bukanlah murid-murid yang sempurna, saudara. Bukanlah murid-murid yang dalam tanda kutip karakternya sangat baik, enggak. Tetapi orang-orang yang memang juga punya banyak sekali kejatuhan untuk diproses, banyak sekali kekurangan untuk bisa diperbaiki. Dan di situ justru poin menariknya. Karena panggilan kepada Yesus, panggilan untuk berbakti kepadanya, justru diberikan kepada kita untuk semakin memproses diri kita. Jadi bukan tentang, oh saya udah berproses, udah baik, saya udah karakternya oke, hidupnya udah enak, baru saya mau melayani. Enggak, saudara. Justru panggilan itu diberikan untuk memproses kita. Jadi jangan pernah menjadi orang yang tunggu baik dulu, tunggu settle dulu, tunggu bisa ini itu dulu baru mau melayani atau memenuhi panggilan. Tetapi jadikan proses pelayanan atau panggilan Tuhan untuk jadi saksi dan murid Tuhan itu sebagai saat dimana kita sedang juga memproses diri kita. Karena apa, saudara? Dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi, di situ akan ada banyak hal yang membentuk kita sedemikian rupa. Yesus menetapkan 12 orang yang disebutnya rasul untuk menyertai Dia. Bukan karena Yesus gak bisa pelayanan sendiri, saudara. Bukan karena Yesus gak sanggup kalau gak ada kaki tangan, enggak. Bukan karena Yesus butuh orang lain, enggak, saudara. Tetapi ruang untuk menjadi muridnya Ia berikan kepada orang-orang yang penuh dengan keterbatasan untuk menolong mereka bisa menjadi contoh atau teladan bagi orang-orang lain yang juga mengikut Tuhan. Maka di sini dikatakan orang-orang yang pada awalnya menyertai Yesus pada akhirnya akan diutus. Dan proses menyertai Yesus ini adalah proses pembelajaran yang menolong mereka untuk melihat, untuk tahu, untuk belajar, diperlengkapi sehingga akhirnya mereka bisa diutus untuk menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, maka Yesus memperlengkapi mereka. Saat Yesus memanggil murid-muridnya, kalau kita lihat di sini dikatakan berkuasa mengusir setan, untuk memberitakan Injil, bukanlah hal yang mereka bisa lakukan pada dirinya sendiri, tetapi Yesus perlengkapi. Dan ini mau bicara kepada kita, bahwa ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka sejatinya Allah yang memperlengkapi kita
adalah Allah yang mengajak kita untuk memiliki ketergantungan penuh kepada Dia. Kenapa, saudara? Kalau misalnya, ingat nggak kita ketika Petrus ketika percaya ya bisa jalan di atas air, tapi ketika dia nggak percaya, kemudian dia jatuh gitu ya. Ketika para murid dipanggil untuk mengerjakan misi Tuhan, kebergantungan ini mau menyadarkan begini, bahwa kalau bukan Tuhan yang izinkan kita, kalau nggak Tuhan yang sertai dan kasih kita kemampuan itu, maka kita nggak akan bisa ngelakuinnya. Maka proses untuk mengenal Tuhan menjadi proses yang dalam perjalanan mengingatkan kita untuk bergantung penuh kepada Allah yang memperlengkapi segala sesuatu. Ia yang akan memampukan kita untuk melakukan tugas perutusan di tengah dunia. Kalau biasanya kita berpikir tentang apa yang akan saya dapatkan, maka memenuhi panggilan Allah berbicara tentang bahwa Tuhan sudah melakukan banyak hal, dan kita diminta untuk merespons itu dengan bersedia menjadi murid. Bukan tentang apa yang akan saya nikmati, tetapi apa yang sudah saya nikmati dan saya dapatkan, saya rasakan, justru menjadi penggerak bagi saya untuk menyatakan syukur kepada Tuhan. Problemnya adalah, saudara, kadang-kadang ada banyak orang yang terlalu mengasihani dirinya. Sehingga apa? Merasa dirinya gak bisa, merasa dirinya bukan orang yang pantas. Atau justru mungkin berpikir, Tuhan udah kasih saya apa sampai saya harus dipanggil. Ketika Allah berkarya dalam kehidupan kita, Ia justru menunjukkan kasih yang besar itu nyata. Ia justru menunjukkan pengorbanan itu nyata. Maka bukan tentang mana Tuhan, tapi temukan apa yang sejatinya Tuhan sudah lakukan dan kerjakan dalam hidup kita. Karena tidak mungkin tidak, pasti ada. Dan panggilan untuk bisa menjadi murid Tuhan, mungkin saat ini kita rasakan dalam bentuk yang berbeda, saudara. Kalau para murid dalam cerita firman Tuhan ini kita lihat Yesus yang menghampiri dan memanggil mereka langsung. Mungkin sekarang ketika kita diingatkan tentang panggilan sebagai murid, mungkin caranya bukan Yesus yang datang langsung kepada kita, saudara. Bisa jadi lewat orang-orang lain yang menawarkan pelayanan. Bisa jadi panggilan itu datang ketika kita memiliki kerasahan melihat sebuah situasi yang ada. Bisa jadi panggilan itu datang ketika kita melihat ada orang-orang yang ternyata butuh dibantu. Ketika ada sistem yang bobrok, ketika kita melihat bahwa ada yang tidak beres, ketika kita rindu untuk menjadi berkat. Panggilan itu mungkin, saudara, tidak secara fisik Yesus datang kepada kita, tetapi seperti apa yang pernah kita bahas, bahwa panggilan adalah hal yang asalnya dari Tuhan, yang Tuhan tempatkan dalam diri kita, itu mungkin bisa muncul dalam cara yang beragam. Maka hari ini kita belajar bahwa saat Tuhan memanggil kita, itu bukan tentang kita, tetapi tentang kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap orang yang punya relasi dekat pada Tuhan akan bisa melihat lebih jauh, merasakan lebih dekat apa yang sejatinya Tuhan ingin kita kerjakan. Ketika seseorang berelasi dengan baik bersama dengan Tuhan, ia akan ditolong untuk melihat, memiliki kerinduan yang lebih besar dari keinginan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Kerinduan yang lebih besar untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Panggilan untuk menjadi seorang murid mungkin caranya beragam, saudara. Tetapi prinsipnya selalu jelas. Prinsipnya selalu sama. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk memiliki hati seorang murid, untuk memenuhi panggilan kemuridan. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara menanamkan mindset
bahwa kita adalah seorang murid. Mindset kita adalah seorang murid. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Akan menolong kita semua untuk bisa belajar, untuk bisa rendah hati, dibentuk oleh Tuhan, untuk bisa menjadi orang-orang yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan, untuk bisa menjadi orang yang mengarahkan hati kepada Tuhan. Mindset seorang murid akan menolong kita untuk bisa menjadi orang-orang yang punya kerinduan untuk bersaksi, untuk menjadi orang-orang yang mewartakan kasih dan kabar baik itu dalam keseharian kita. Ketika kita menjalani keseharian kita, maka biarlah kita bisa belajar untuk bisa menyatakan panggilan iman kita dengan menerapkan mindset itu. Kalau mindsetnya belum ada, gimana saudara? Praktek dulu juga bisa saudara. Ya, sambil melayani, sambil belajar, sambil bersaksi, sambil belajar, sehingga proses nyata yang kita lakukan membentuk juga mindset yang kita miliki, dan itu jadi proses utuh yang menolong kita untuk berproses. Oleh karena itu saudara, selamat memenuhi panggilan kemuridan kita, karena kita adalah orang-orang yang sudah Tuhan tebus. Kita adalah orang-orang yang Tuhan kasihi, dan Tuhan melakukan banyak sekali hal baik dalam hidup kita, lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Bukannya Tuhan itu minta dibales jasanya, enggak saudara. Tapi Tuhan rindu iman itu mewujud secara nyata. Selamat jadi murid-murid Tuhan yang berproses dengan baik dimanapun kita berada. Bukan tentang apa yang akan aku dapatkan, tetapi kasih Tuhan yang sudah aku rasakan dan akan aku teruskan. Tuhan menolong kita saudara. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kami di dalam memenuhi panggilan kemuridan kami. Tolong kami untuk memiliki hati yang besar dalam proses yang ada, sehingga dimanapun Tuhan menempatkan kami boleh belajar banyak hal. Kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bisa membawa kebaikan di dalam keseharian. Kami rindu mindset kami, sikap kami, perkataan kami, seluruh hal yang kami bawa dan kami kerjakan, itu boleh mencerminkan penghayatan iman kami yang seharusnya kepada Tuhan. Kami siap untuk berproses, dan kami juga berdoa agar Tuhan menolong kami, memberikan kekuatan dan kemampuan ketika kami akan memulai menjalani hari kami. Penyertaan Tuhan kiranya ada bersama dengan kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk menikmati dan menjalani hari yang ada dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari saudara, Tuhan berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.